Tapi ada juga misalnya sabun cuci yang bisa mengiritasi kulit, juga bisa terjadi gangguan kesehatan. Yang pertama, masyarakat harus cerdas. Salam sehat. Halo Sobat Sehat, kita berjumpa kembali di podcast yang disediakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. Di setiap episodenya kami menghadirkan informasi-informasi kesehatan yang kami harapkan bisa menambah wawasan Anda. Dan spesial di hari ini kita akan berbicara tentang satu topik yang barangkali kita lakukan sehari-hari atau barang-barang tersebut ada di rumah Anda, apalagi sebagai ibu rumah tangga atau seseorang yang mengurus bayi atau anak. Nah, kalau saya sebutkan benda-benda berikut ini, misalnya popok bayi atau deterjen atau kemudian botol minum dan banyak lagi barang-barang lainnya, pasti sudah sangat familiar untuk Anda. Nah, untuk topik ini kita akan bahas bersama dengan narasumber kita yang sudah ada di studio, Bapak Michael Kalawon SSI. Dalam keseharian beliau sebagai Kepala Seksi Alat Kesehatan Dinkes Provinsi Sulawesi Utara. Selamat berkudapa ini Pak Michael. Ya, salam sehat. Salam sehat. Kalau di topik yang kemarin Pak Michael bicara tentang perbekalan ya. Pangan. Ya, pangan menjelang Ramadan. Ya. Nah, di episode kali ini kita akan bicara tentang perbekalan kesehatan rumah tangga. Pasti banyak juga yang penasaran apa sebenarnya perbekalan kesehatan rumah tangga. Apalagi saya mencontohkan tadi benda-benda yang sebenarnya ada di sekitar kita di kehidupan sehari-hari. Nah, silakan Pak Michael, apa sebenarnya yang dimaksud dengan perbekalan kesehatan rumah tangga? Ya, baik, terima kasih Pak Dinan. Salam sehat bagi kita semua. Jadi seperti yang sudah disampaikan di awal oleh Pak Dinan tadi, jadi kita bahas terkait dengan perbekalan kesehatan rumah tangga yang disingkat PKRT. PKRT ini adalah merupakan bahan atau campuran bahan yang dipakai untuk perawatan kesehatan, dan sebenarnya PKRT ini itu ada di rumah dan juga di fasilitas umum. Dan PKRT itu jenisnya itu seperti popok bayi, botol susu, sabun cuci, kemudian pembersih lantai, tisu, itu juga termasuk dengan ya perbekalan kesehatan rumah tangga. Jadi definisinya sebenarnya sangat sederhana, hanya untuk perawatan yang paling banyak ada di rumah dan di fasilitas umum. Seperti kan misalnya kalau di toilet itu kan pasti ada tisunya, ada sabun juga cuci, kemudian hand sanitizer bersih tangan, itu termasuk ke PKRT. Demikian Pak. Kalau menilik dari definisi Pak Michael ya, ini bicara tentang sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan. Nah, alasannya kenapa? Ada kaitannya dengan segi kesehatan? Iya, kalau dari sisi kesehatan kan yang pertama pada saat kita memilih jenis PKRT itu tentu kita harus melihat pertama dia harus ada izin edarnya. Nah, supaya dia izin edarnya itu hal yang sangat penting. Dan ketika ada izin edar itu pasti sudah masuk di dalam pengawasan pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pemerintah di kabupaten kota. Dan kedua, karena berhubungan dengan kesehatan, ketika misalnya saya memberi contoh penggunaan botol susu ya, yang seringkali kalau orang lihat misalnya di botol susu itu sudah lagi bening jernih tapi sudah agak kuning, nah itu dapat mempengaruhi kesehatan, apalagi pada bayi yang sensitif pengaruh kesehatannya. Gitu. Jadi boleh dikata kalau diambil kesimpulan sementara ini Pak ya. Jadi PKRT ini semua barang, semua benda atau ya boleh kata sejenis benda-benda tertentu yang kalau dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari ini bisa berpengaruh terhadap kesehatan. Iya. Nah, kalau menurut Pak Michael sendiri, pertimbangan yang paling utama selain untuk menjaga kualitas, sebenarnya apa? Masalahnya kan masyarakat itu kalau beli pasti cari yang murah atau yang mudah terjangkau. Iya. Gimana? Jadi karena sekarang kan masyarakat pinginnya beli sesuatu yang murah tanpa melihat. Jadi selain juga saya tambahkan tadi, selain ada yang dikonsumsi karena dia
seperti botol susu itu kan kalau dicampur susu kan pasti dikonsumsi diminum. Tapi ada juga misalnya sabun cuci yang bisa mengiritasi kulit, juga bisa terjadi gangguan kesehatan kalau tidak terregistrasi. Dan kalau misalnya dia masyarakat pilihnya murah tanpa melihat, itu juga menjadi mempengaruhi kesehatan. Ya. Oke, jadi apakah boleh dikatakan bahwa semua produk yang ilegal itu beresiko terhadap kesehatan begitu? Pasti beresiko sangat ya, karena tidak melalui pengujian, tidak terregistrasi, dan itu pasti akan mengakibatkan kesehatan kita pasti akan terganggu. Ya, sobat sehat berarti menjadi satu tanda awas ya, terutama buat ibu rumah tangga atau misalnya pengurus bayi atau anak. Jangan sembarang untuk memberikan benda atau misalnya alat-alat tertentu yang tidak di bawah pengawasan, apalagi misalnya benda tersebut tidak melalui uji ya. Nah, kembali ke Pak Michael. Pak Michael, kalau begitu kan ini masyarakat menemukan benda-benda tersebut seperti contoh deterjen atau misalnya popok bayi, kemudian botol susu itu secara beredar luas, itu mungkin ada kiat-kiat dari boleh kata perwakilan dari pemerintah ini ya. Ya, jadi kalau kiat yang pertama, masyarakat harus cerdas memilih, melihat dan menggunakan dari perbekalan kesehatan rumah tangga ini. Karena perbekalan kesehatan rumah tangga ini itu kita pakai sehari-hari, ya, kita gunakan sehari-hari. Jadi yang pertama yang harus diperhatikan ketika mau membeli, ketika mau menggunakan PKRT ini, harus lihat izin edarnya, Bapak Ibu. Harus dilihat izin edarnya, apakah produk ini yang memiliki izin edar. Kemudian secara langsung kan kita bisa melihat, misalnya ada popok yang di kemasannya mungkin sudah ada yang sobek. Nah itu juga kalau kita tidak jeli, itu bisa membahayakan juga kesehatan, karena kan dia sudah sobek, itu sudah masuk ke kuman yang kontaminasi. Nah itu jadi itu yang paling pertama dan utama adalah ketika mau memilih itu harus ada izin edar. Ya, itu yang paling penting sih, itu yang harus ada izin edar. Kalau kita tidak bisa melihat izin edar, berarti itu bisa dikatakan produk yang non legal atau tidak resmi. Ya. Nah, misalkan Pak Michael, kalau misalnya dalam perilaku membeli ya, ini masyarakat sudah terlanjur beli, kemudian sudah menggunakan sekian lama, ternyata baru tahu bahwa ini isinya bahan-bahan berbahaya atau apa yang masyarakat harus buat? Ya, jadi untuk masyarakat supaya boleh sadar karena ini sudah ada informasi, sudah ada edukasinya, sudah ada pemberitahuan dari pemerintah, dan lewat podcast juga ini sangat baik sekali supaya masyarakat bisa mendengar, bisa menyimak. Kalau sudah seperti itu, masyarakat seharusnya untuk berikutnya itu masyarakatnya harus lebih cerdas lagi, harus lebih jeli melihat dan memilih, mengambil dan juga membeli ya barang-barang PKRT tersebut. Tentu dengan yang pertama itu yang tadi harus terregistrasi. Ini saya spill sedikit Pak ya, tadi Bapak Michael sebutkan tentang botol susu ya. Nah ini kan akan dipakai atau digunakan pada bayi yang notabene masih lemah, kemudian tidak tahu apa-apa. Mungkin ada sedikit bocoran apa spesifikasi yang baik untuk sebuah botol susu. Jadi botol susu nanti Bapak Ibu boleh memperhatikan pada saat memilih dan membeli itu ada tulisan BPA free ya, bebas BPA ya. Bebas itu sudah ada labelnya, itu penandaannya sudah ada. Dan saya mau tekankan jangan orang menggunakan botol susu itu yang sudah lama ya, misalnya 3 bulan sampai 6 bulan. Pertama itu masih kelihatannya kan masih jernih ya, botolnya itu di bagian sisi luarnya maupun sisi dalamnya. Dan kadang-kali kita menggunakan soba kuning ya, masih tetap kasihan, masih dipakai, kasihan bayi itu kan. Kemudian yang kedua yang penting juga pada saat mencuci, Pak Dinan, pada saat mencuci itu kadang-kali ibu-ibu atau bapak mencuci itu pakai sikatnya yang keras.
ya tidak yang lembut ya. Karena itu juga akan menggesek, akan terjadi reaksi kalau menggesek ya keluar. Jadi itu yang himbauan juga kepada masyarakat, terlebih yang khusus yang botol susu ini, karena tadi kan sudah disampaikan Pak Ilham, bayi kan kasihan kan dia masih sangat sensitif ya, apa yang masuk ya, dia masih kecil, jadi masih sangat sensitif untuk menerima sesuatu yang dari luar. Ya, Sobat Sehat, kita masih berbicara tentang perbekalan kesehatan rumah tangga. Ya, tadi contoh-contoh barangnya sudah disampaikan oleh narasumber kita, contoh seperti popok, kemudian botol susu bayi dan sebagainya. Nah, sebenarnya tidak hanya dalam konteks untuk penggunaan untuk bayi atau balita ya, tapi untuk termasuk di situ adalah beberapa yang sering kita gunakan sehari-hari, seperti contoh untuk pembersih ya. Nah, untuk pembersih ini kita ingin tahu lagi Pak Michael, karena kan itu contoh kalau sabun, deterjen, kemudian pembersih lantai seperti itu boleh kata orang bilang hari-hari pakai ya. Nah, kalau yang terstandarisasi harusnya bagaimana Pak? Ya, jadi ini yang perlu diinformasikan kepada masyarakat. Tadi kan saya sudah jelaskan terkait dengan semua harus ada izin edarnya. Nah, ini memang penekanan pada penggunaannya, pembersih lantai atau pembersih toilet, nah itu kan. Nah, kadang-kadang kita tidak sesuai dengan peruntukan. Misalnya pembersih toilet kita gunakan di pembersih lantai. Nah, ini kan ada perbedaan konsentrasi ya, bahan aktifnya kan. Ada ya perbedaan konsentrasi itu juga sangat juga mempengaruhi ya, karena itu kan di dalamnya kan ada bahan kimia. Dan kalau kedua juga pada saat pencampuran, kadang-kadang kita tidak melihat di pendanaannya, di labelnya. Misalnya campur misalnya 10 ml itu kan sudah ada sendoknya, sudah ada sendok takarnya. Kemudian kita campur seenaknya. Kita campur supaya banyak kan, supaya mungkin kuman-kuman mati ya gitu. Padahal sebenarnya sudah berlebih ketika dia terjadi penguapan, nah itu kan bisa mempengaruhi juga di pernafasan kita, karena ada bahan-bahan kimia yang perlu kita hindari dan di konsentrasinya. Jadi masyarakat kalau memang takaran ukurannya sudah diatur seperti itu ya harus mengikuti ya. Jadi harus sesuai peruntukannya. Ya, harus sesuai peruntukannya. Sesuai dengan betul. tata aturan pemakaian. Tata aturan pemakaian. Kalau obat minum kan itu kan dosisnya, ada dosisnya. Tapi kalau PKRT itu kan sudah ada takarannya. Itu sih yang paling pokok. Ya. Jadi walaupun sederhana Sobat Sehat, kita tetap harus memperhatikan penulisan yang diterahkan pada produk ya. Misalnya contoh pencampuran dan sebagainya. Nah, mungkin di bagian akhir ini, tapi saya ingin tahu dulu tanggapan dari Pak Michael. Ini ada kejadian di sekitar 1 bulan yang lalu, 2 atau 3 bulan kemarin ya. Ada beberapa orang meninggal karena mengkonsumsi produk dari daging sapi yang dicuci dengan pemutih. Ya. Nah, kalau menurut Pak Michael sendiri sebagai seorang praktisi kesehatan bagaimana ini? Iya, karena itu memang kan sudah jelas salah ya? Iya, sudah jelas kan salah, karena pencuciannya itu kan sudah salah. Daging dicuci dengan itu kan hal yang salah. Nah, itu kan kita tidak bisa ketahui karena bisa terjadi reaksi yang tidak diinginkan. Nah, itu setelah itu bisa mengakibatkan juga keracunan kalau misalnya dicuci bukan dengan air ya, jadi produk makanan juga itu pasti akan mengakibatkan juga masalah kesehatan. Oke. Nah, kita tiba di bagian akhir ini Pak Michael, untuk kesimpulan akhir tentang perbekalan kesehatan rumah tangga ini bagaimana? Ya, jadi buat para masyarakat yang pertama harus cerdas memilih, memilah dan membeli produk yaitu produk kesehatan rumah tangga supaya kita bisa menjaga bersama dan meningkatkan kesehatan kita bersama. Jadi harus tahu ya aturannya dan harus karena ini dipakai sehari-hari. Jadi pakai sehari-hari, apakah itu dia akan dicampur dengan makanan atau bisa sebagai pembersih juga yang tidak dikonsumsi, itu
sangat mempengaruhi kesehatan kita. Jadi masyarakat sekiranya lebih cerdas untuk memilih PKRT ini dengan baik supaya kesehatan kita tetap terjaga. Ya, terima kasih. Baik. Ya, baik untuk sobat sehat, demikian untuk perbincangan kita di podcast edisi kali ini tentang perbekalan kesehatan rumah tangga seperti contoh tadi barang-barang yang tentu saja ada di rumah kita semuanya. Terima kasih banyak narasumber Bapak Michael Kalaro. Terima kasih untuk kesediaan edisi kali ini. Nanti di kesempatan berikut pasti akan hadir juga dengan topik-topik lainnya. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih untuk atensi Anda. Kita akan jumpa lagi untuk episode berikutnya dengan topik lainnya. Ya, saya Ferdinand mengucapkan terima kasih untuk atensi Anda. Jangan lupa berpikir sehat, makan sehat, dan jalan sehat. Jaga kesehatan Anda dan sampai jumpa lagi.